dia tidak menular sepanjang orang tidak lewat situ. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, yang penting jangan melewati titik-titik yang sudah diblok oleh pihak Polri dan KLH, Bapeten maupun BRIN. Jadi one gate kita, ini one gate kita, jadi semua yang keluar dari kawasan industri modern Cikande wajib lolos dari pemeriksaan one gate yang didirikan. Jadi teman-teman Gegana menjaga 1 kali 24 jam secara bergilir. Tidak boleh terlalu lama ya Pak. Siap. Jadi paling tidak ada 3-4 shift di dalam satu hari. Hari dilakukan sudah beberapa hari. Jadi hari yang sampai hari ini yang terdetek terkontaminasi ada 3 yang pertama, kemudian 6, 5 dan 5 terakhir. Yang terakhir masih 5 di sebelah sana sedang dikontaminasi. Yang tadi yang berapa 14 sebelumnya sudah selesai dan boleh jalan. Jadi semua yang meninggalkan di sini hanya boleh lepas dari ini namanya radiation portal monitoring mini ya Pak. Jadi yang dimiliki oleh Gegana Polri. Saat ini dari BRIN sedang memindahkan alatnya ke sini yang lebih gede untuk memantau semua pergerakan. Jadi sekali lagi kita memastikan bahwa produk yang keluar dari Cikande itu tidak mengandung cesium. Jadi kalau mengandung cesium langsung tertangkap di dalam alat kita langsung belokkan ke sana, dikontaminasi. Ada rest area yang kita gunakan untuk mendekontaminasi menggunakan radiation wash B40 yang dimiliki oleh Gegana. Jadi kami dengan Gegana melakukan kolaborasi di dalam penanganan ini. Kebetulan ahlinya ada di Gegana dan kemudian juga dengan BRIN dan Bapeten. Jadi ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium ya. Di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Dekontaminasinya bahan ini kan sangat berbahaya, dilakukan dengan sangat hati-hati. Jadi setiap orang hanya boleh bekerja selama 2 menit, tarik lagi, 2 menit, tarik lagi, 2 menit, tarik lagi. Jadi tidak boleh penggunaan hazmat dimungkinkan diperlukan untuk mencegah airborne-nya, ada paparan ini debunya, karena bisa melengket ke baju dan ke bawah ke baju. Dia tidak menular sepanjang orang tidak lewat situ. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, yang penting jangan melewati titik-titik yang sudah diblok oleh pihak Polri dan KLH, Bapeten maupun BRIN. Jadi sudah dikasih tanda itu. Gitu ya. Ini kita di titik ini. Okay? Kalau ada yang ditemukan Pak, mobil yang berkontaminasi itu seperti apa Pak? Jadi dibawa ke situ. Nanti kalau mau lihat kita ada di situ. Ada 4 atau 5 Pak sekarang. Ada 5 di sana. Sekarang sedang dikontaminasi, dihilangkan ininya. Jadi kalau itu filternya diambil diganti baru. Yang terkena kita bawa ke PMT untuk disimpan di interim storage sementara. Jadi interim storage ya. Pak, soal pemeriksaan Pak, katanya banyak masyarakat yang belum diperiksa ya? Ya, kita sedang melakukan survei detail ya, karena ini nanti memerlukan langkah yang terkait dengan masyarakat dan sosial. Nanti kami sudah mohon kepada Bapak Menko Pangan selaku koordinator Satgas ini untuk dirakortaskan. Jadi rakortas rencana besok sore, besok siang untuk memutuskan langkah-langkah itu. Jadi memang ada nanti rencana dari rekomendasi BRIN dan Bapeten, memang kita harus lokalisir masyarakat, dilakukan pemindahan dulu sampai evakuasinya dekontaminasinya selesai dilakukan, sehingga memerlukan bicara dengan Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, PMK ya, kemudian TNI Polri, Gubernur dan Pak Bupati untuk melakukan kegiatan yang sangat terbatas nanti. Jadi kita akan batasi gerakan orang pada titik yang setelah survei ini. Hari ini teman-teman BRIN dan Bapeten sedang melakukan zoning terkait dengan potensi ini pacaran ini sampai 5 kilo, radius 5 kilo. Nanti ada yang zona merah, itu kita tangani lebih awal, baru kemudian zona kuningnya. Jadi gitu ya. Mana aja Pak yang akan dilokalisir Pak? Nanti berdasarkan hasil zoning oleh teman-teman Bapeten dan BRIN. Tidak hanya beberapa rumah, jadi tidak banyak. Jadi yang kebetulan ada pancaran kan dia kan hanya
semakin jauh semakin berkurang tingkat pancarannya. Jadi yang penting yang dekat-dekat itu aja yang kita lokalisir. Tidak semuanya, hanya beberapa rumah itu saja yang diperlukan itu untuk dikosongkan. Gitu Kalau ya. cuaca Pak, hujan dan kemarau ada pengaruh nggak Pak? Itu masalahnya. Jadi kalau ini kan sifatnya dia bisa larut ke air. Jadi sepanjang kita tidak melewati batas-batas yang kita tentukan, mudah-mudahan aman Pak ya. Jadi kita yang penting masyarakat itu paham. Nah ini kita sedang melakukan pemahaman. Jadi tim KIE telah dilakukan oleh teman-teman Kemenkes dengan TNI Polri, tokoh masyarakat pada titik-titik. Jadi ini masuk laporan ke saya setiap hari mereka melakukan sosialisasi dengan masyarakat, menjelaskan pentingnya untuk menghindari titik-titik itu dan berkenan untuk dilakukan cek kesehatan oleh teman-teman nakes kita. Itu ya. Menteri, Ada berapa Pak scrap total metal yang kenapa bisa masuk ke Indonesia? Ini kan masalah importasi ya. Ya, karena apa ada yang hilang nggak pemeriksaan di importasi itu? Ya saya tidak ini ya, tapi yang jelas hari ini semuanya portal sudah diaktifkan, jadi portal semakin aktif. Radiation portal monitoring di seluruh pelabuhan sudah aktif kembali. Kemudian itu kemarin dari teman-teman Bapeten sudah mengembalikan puluhan kontainer yang terkontaminasi cesium 137. Enggak, pertanyaannya kenapa scrap metal itu yang mengandung radioaktif bisa masuk ke Indonesia? Gini ya jawabannya, bahwa ini belum dengan jelas diketahui berasal dari scrap impor atau ada pelimbahan. Jadi pelimbahan komersial alat yang menggunakan cesium 137 yang kemudian berada di lapangan ya. Jadi itu sedang didalami oleh teman-teman Bareskrim. Jadi namun kedua sisi tersebut dilakukan pendalaman yang sama. Tidak menutup kemungkinan dari kedua sumber itu salah satunya. Jadi ini sedang dilakukan pendalaman. Terkait dengan scrap tentu kami juga melakukan evaluasi diri karena salah satunya bahwa itu ada rekomendasi karena memang ada izin-izin yang diberikan. Jadi kami telah meminta untuk sementara menghentikan importasi scrap besi dan baja sambil para industrinya melengkapi diri dengan radio FN, radiation portal monitoring dan SENS. Jadi dua itu kalau sudah dilengkapi baru kami berikan impor. Kalau enggak. Jadi karena memang ini potensi ini yang mengingatkan kita. Perizinan apa yang terlewat? Kalau perizinannya semua udah terpenuhi, tetapi kontrol kita yang mungkin agak lewat ya. Kontrol terkait dengan konteks ini. Dulu kita nggak pernah membayangkan ada radio nuklir ya, reaktor nuklir sampai sampai ke kita dulu. Tapi sekarang ini menjadi koreksi kita. Kita kan sebenarnya tangannya limbah B3, tapi ini ada reaktor nuklir yang kemudian menyebabkan gangguan lingkungan, makanya kita bersama-sama membentuk. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.